Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di Ecclesia Domestika Paroki Santo Antonius de Padua Kali, dan umat beriman yang menjadi petugas istimewa pada hari Minggu, hari raya Santa Maria diangkat ke surga, umat wilayah rohani Santo Fransiskus Asisi, dan Dewan Pastoral Paroki Bidang 1 yang saya kasihi. Sejarah keselamatan membutuhkan kerjasama bebas dari manusia berdasarkan keterpilihan Sang Ilahi kepada manusia. Dan manusia istimewa yang memiliki keterpilihan ilahi adalah Bunda Maria, yang diawali dengan kunjungan malaikat Gabriel kepadanya, meminta kesediaannya untuk menjadi ibu Tuhan. Karena itu gereja kita setiap hari mendoakan doa Angelus jam 6, jam 12, jam 18, mengingatkan kita bahwa keselamatan terjadi kalau ada kerjasama bebas dengan Tuhan yang menawarkan itu. Dan Maria adalah prototipe manusia yang sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa untuk melanjutkan karya keselamatan. Karena Maria menyambut tawaran ilahi dari Sang Allah lewat malaikat Gabriel dengan berseru, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu."
Jawaban ia Maria mengungkapkan iman yang taat kepada kuat kuasa Allah yang mulai menerjemahkan rencana keselamatan ilahinya kepada bangsa manusia. Sehingga Maria mendapatkan tempat istimewa yang tidak tergantikan oleh siapapun dan apapun, hanya karena kuasa rahmat ilahi dan karena ketaatan imannya. Yang kedua, Bunda Maria biarpun terpilih menjadi orang istimewa di hadirat Allah, dia tidak menyombongkan keterpilihannya itu. Tetapi iman yang taat senantiasa diaplikasikan dengan hebat oleh Bunda Maria dengan semangat kerendahan hati. Dan itu juga sudah diungkapkan tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Maka iman seorang hamba adalah iman yang rendah hati, yang sungguh-sungguh dijabarkan lewat doa agungnya, lewat magnifikat. Aku mengagungkan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah penyelamatku. Maka iman yang taat harus juga berbuah dengan iman yang rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, tidak sok-sokan, tetapi selalu kembali kepada keagungan Tuhan yang mengangkat ketidakberdayaan kita, yang mengangkat kehambaan kita, yang mengangkat kerendahan kita menjadi setara dengan Dia hanya karena kita taat dan rendah hati kepadanya. Maka aplikasi iman yang rendah hati adalah juga bersedia melayani. Karena itu terima kasih yang istimewa kepada wilayah rohani Santo Fransiskus Assisi yang tadi ada kerja bakti. Ada melayani toh jam 8 kata saya, ada baca monitor di WA group. Melayani, biarpun pelayanan itu dengan diam-diam, juga dalam prinsip protokol COVID-19, selalu suka melayani tanpa ribut, tanpa mencari alasan-alasan manusiawi, tapi untuk kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Saya selalu bilang sama Tuhan, yes I can, ya saya bisa melayanimu. Dan itu juga yang dibuat oleh Bunda Maria, melayani Tuhan dari Bethlehem sampai Golgota, dari menimbang Yesus kecil sampai Pieta, menimbang Yesus yang sudah tidak bernyawa, dengan tepukan dada yang rendah hati selalu berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aplikasi iman yang rendah hati selalu berkata ya, dan dalam bahasa sekarang selalu berpikir positif, kreatif, produktif, inovatif, untuk adaptif menyiasati kondisi-kondisi terkini bahkan terburuk zaman sekarang. Sehingga orang yang beriman rendah hati tidak selalu bersungut-sungut, mengeluh dan hands up tentang kehidupan ini, tetapi selalu punya gerakan kemajuan, gerakan kehidupan untuk hal-hal yang menjadi berkat. Dan yang ketiga, Maria juga yang beriman di samping taat rendah hati, dia beriman secara setia, beriman selama hayat di kandung badan. Yang dalam bahasa saya, beriman karena senantiasa menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Ingat tadi bacaan kedua, musuh terakhir yang dikalahkan Yesus adalah maut. Maka banyak kali saya bicara di khotbah-khotbah sendiri keras, nggak usah sombong. Kamu kira nggak mau mati-mati? Kalau pastor ajak beriman, itu bahwa pertanda bahwa kita akan meninggal, wafat. Maka kalau kita meninggal dan wafat, tapi dalam kepercayaan kepada Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria,
Yesus sudah mengalahkan maut, dan maut itu tidak menjadi tujuan akhir hidup kita, tapi maut itu menjadi jembatan untuk kita diangkat karena setia beriman kepada Yesus, masuk dalam kebahagiaan surga. Karena itu hari raya hari ini disebut Maria diangkat ke surga, bukan terangkat ke surga. Cuma Yesus yang terangkat ke surga, tapi Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Artinya apa? Ada pahala bagi orang yang beriman taat, beriman rendah hati, dan beriman setia. Pahalanya adalah mendapatkan tempat istimewa di surga manakala kehidupan dunia ini berakhir. Dan Maria sudah membukakannya untuk kita dengan gampang, transparan, dan terang benderang. Syaratnya, mari kita beriman dengan taat. Mari kita beriman dengan rendah hati. Mari kita beriman dengan setia seperti Bunda Maria. Apalagi jangan takut, Bunda Maria selalu mendoakan kita. Kalau tidak percaya, doakan bait kedua, doa Salam Maria. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang, bukan besok, dan waktu kami mati. Waktu kita mati, Sonim boleh bicara. Kurang Maria itu bicara. Ye, napa Joyce? Ye, napa Vera? Ye, napa Resa? Buka jo itu pintu surga. Buka itu pintu surga. Karena orang sudah melayanimu lewat orang-orang kecil di Kali dan Kali Selatan, di Pinanti, di wilayah-wilayah ini. Mereka sudah melayanimu dengan hal-hal yang kecil. Maka berikanlah juga tempat istimewa di surga. Maka juga saya katakan, nyanda rugi beriman kepada Yesus yang sudah dilahirkan, dibesarkan, dan didampingi dengan setia oleh Bunda Maria. Semoga